pembelajaran. Cuma tujuan pembelajaran ini bukan tujuan pembelajaran dari rumusan CP, melainkan tujuan pembelajaran itu adalah kita ambil dari ATP. Hanya saja namanya di modul ajar adalah tujuan pembelajaran, namun pada kenyataannya tujuan pembelajaran itu kita ambil dari ATP yang telah kita tetapkan dan kita susun. Nah, ini modul ajar minimal ya Bapak Ibu, yang minimal ini ada 4 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran atau ATP tadi, yang kedua langkah pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan ketiga media yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajarannya, dan yang keempat adalah asesmen atau berupa LKPD-nya. Sebelum kita ke cara menyusun modul ajarnya, terlebih dahulu saya perkenalkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, adakah yang sudah memahami? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini cara kita melayani murid-murid itu ya disesuaikan dengan karakter murid, ya, kemampuan murid. Bisa ya, dari usul tadi disesuaikan dengan karakter murid. Ada lagi Kondisi murid juga. kondisi murid ya, Kebutuhan murid juga, latar belakang murid. latar belakang murid ya. Nah, itu semuanya benar Bu. Kebutuhan, karakteristik, latar belakang, karakter murid ya, karakteristik itu sudah mencakup berdiferensiasi. Nah, ada 3 kebutuhan yang berdiferensiasi adalah cara kita melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi kita tidak menyamaratakan kemampuan murid dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi mengacu pada 3 kebutuhan murid. Yang pertama ada profil belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga ada kesiapan belajar murid. Nah, ini saya awali dengan kesiapan belajar murid. Namanya juga kesiapan belajar murid. Tentunya sebelum kita membuat rancangan pembelajaran, pastinya kita telah melakukan apa kira-kira? Asesmen iya. Asesmen jadi kesiapan diagnosa awalnya. Kita ukur, kita lihat kemampuan awal murid itu bagaimana. Apakah di kelas rendah itu sudah bisa membaca atau membaca hanya dieja dengan 1 kata, atau mungkin sudah lancar baca itu di kelas rendah. Kalau di kelas tinggi kita sesuaikan dengan materinya, misalnya saja dalam perkalian. Nah, kesiapan belajar murid yang murid A, nah ini sudah paham tentang perkalian. Nah, yang murid B masih belum paham tentang perkalian, tetapi dia sudah bisa penjumlahan. Nah, murid C itu belum paham perkalian dan belum paham penjumlahan, misalnya seperti itu. Itu tingkat kesiapan murid. Contohnya itu kelompok A adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, misalnya PJJ, memiliki kosakata yang sudah banyak dan sudah kaya. Ini enak kalau kita punya murid yang sudah seperti ini. Artinya kita dapat memberi asesmen mereka berupa apa Bapak Ibu kira-kira? Membuat apa kira-kira? Makanya kalau sudah punya keterampilan tulis baik, mengerti strukturnya dengan baik, terus kosakatanya sudah kaya. Ya, kira-kira asesmen apa yang membuat apa?
Membuat kalimat, misalnya dengan kalimat yang terdiri dari 5 kata, kalimat terdiri dari 7 kata. Ini baru itu di kelompok C. Itu adalah kesiapan belajar. Nah, jadi nanti di asesmen atau NKPD-nya kita buat sesuai dengan kesiapan belajar. Kalau kita mengajunya pada diferensiasi kesiapan belajar. Next. Berarti itu antara kelompok A, kelompok B, dan C beda soalnya ya. Iya, beda. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok. Kesiapan belajar atau kemampuannya. Iya. Nah, ini mohon maaf tidak di judul. Ini adalah berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat belajar murid. Namanya juga minat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau minat itu seperti apa murid kita? Senang untuk melakukan kegiatan itu kalau Iya, minat itu. baik berupa Berupa keterampilannya. ya, gambar, apapun bercerita, berpuisi, ya bernyanyi, nah ya hebat itu. Nah itu adalah minat atau kegemaran. Contohnya ada di kelas saya itu tentang pancasila, yaitu yang mau apa ya minat untuk menulisnya itu kurang. Dia lebih senang menggambarkan atau mengarahkan pancasila itu melalui tulisan. Tidak apa ya bercerita. Ini Bu mata. Nah, bagian wanita ini Bu ada alis yang fungsinya untuk Melindungi ya, mata dari keringat. Itu asesmen kita. Ya kita tulis asesmen sesuai dengan minat. LKPD-nya. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian mata secara lisan. Nah itu minat. Yang kedua, saya lebih suka menjelaskan melalui gambar. Jadi mereka gambar alisnya. Walaupun alisnya tidak bagus gambarnya, tapi itu kan sudah minatnya mereka. Kita terima. Tidak apa-apa, walaupun gambarnya jelek, karena itu sudah minat siswa. Yang penting bagaimana siswa itu nanti mencapai CP atau mencapai TP-nya minimal itu. Nah, terus contohnya lagi dalam membuat teks prosedur di kelas tinggi, teks prosedur namanya juga teks prosedur, ada langkah-langkahnya. Kita tidak harus apa ya membuat MKED, murid membuat teks prosedur, cara membuat apa ya kira-kira membuat
sekarang ya Jadi kalau produk itu kan masih boleh hanya tidak harus berupa benda enggak dengan ucapan secara langsung itu juga boleh ya. boleh dengan gambar boleh dengan tulisan boleh. Nah kita kan ada yang namanya LKPD, kita ada yang namanya KKTP, ada perkembangan anak, jadi ditulis saja karena mereka sudah bisa atau bisa kita foto ini loh videonya. Iya, iya. Ada LKPD yang menunjukkan itu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah modul ajar fase B kelas 4 IPAS semester 1 yang sudah saya coba membuat. Nah, yang pertama di situ jelas namanya modul ajar sama dengan LKPD pasti ada identitasnya. Identitasnya itu sama bentikan, hasilnya kelas, nah, sampai alokasi waktu. Ini adalah sebenarnya ATP, cuma ditulis tujuan pembelajaran. Juga ada nomor ATP-nya, saya nomor buat sendiri 4, itu maksudnya kelas 4, dan 1 itu maksudnya menunjukkan kompetensi pertama yang ingin dicapai, jadi 4.1. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu. Ada langkah-langkah pembelajaran yang pertama pendahuluan. Yang jelas seperti kebiasaan kita menangkap siswa, literasi mengaji, terus mengucapkan Pancasila atau sesuai dengan kondisi kelas kita. Ya. Terus yang kedua menjelaskan tujuan yang akan kita capai dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan menyesuaikan dengan karakter yang ingin kita capai sesuai dengan ini pendidikannya, sesuai dengan pendidik profil belajar Pancasilanya. Yang ketiga bisa doa, bisa itu bisa disesuaikan dengan pendahuluan dan juga bisa ICT. Dan yang kelima itu, nah ini karena ini masih temanya materinya panca indera, saya langkah pertamanya itu adalah TP yang pertama ke bawah peserta didik dapat memahami pengertian panca indera. Peserta didik dapat menyebutkan panca indera. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian mata. Saya ambil 3 ATP karena ini sudah disesuaikan dengan waktunya. Menyebutkan bagian-bagian mata atau indera penglihat. Jadi saya ambil 3 ATP menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan. Terus tiga tadi stop tenang. Nah ini memberikan pertanyaan pemancing. Pertanyaan pemancing ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Misalnya pertanyaan pemancingnya, ada nggak yang bisa menceritakan ini yang kata saya ini dapat dari. Nah ini melalui kegiatan kecil dapat membangun pengetahuan murid tentang panca indera. Yang pertama, secara pasangan meniup mata temannya yang segini. Ini ya karena ini meniup mata, usahakan yang satu gender, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena ini kan kegiatannya lebih dekat. Begitu belum? Yang kedua, kegiatan kedua secara berpasangan membisikkan kata kepentingannya. Ini juga satu gender ya, sedikit. Yang ketiga, mencicipi gula dan garam yang telah disediakan. Yang keempat, mencium aroma parfum atau juga minyak kayu putih yang sudah disediakan. Karena harus disediakan, kalau tidak disediakan, kamera nanti ke toko. Boleh menyentuh permukaan meja. Nah ini kegiatan kecil sebagai langkah pendahuluan ini masih. Terus yang kedua, setelah melakukan kegiatan tersebut, kita ajukan
ada alis, ada bulu mata. Nah, mungkin bisa saja nanti ke bagian dalam mata. Itu yang coklat-coklat itu apa ya Bu namanya? Yang putih itu apa Bu namanya? Nah, ini pemantik saja kegiatannya. Nah, sudah. Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kan kalian sudah mengamati dengan mata bersama teman. Kegiatan selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian dan menjawab permasalahan kalian, kita lihat atau kita simak video berikut. Sudah kita saksikan video. Jadi kita lakukan secara kelas-kelas. Sudah? Tentang video penglihatan, indera melihat, kita lakukan kelas-kelas. Kalau sudah, boleh sebelum menonton kita memberikan LK dulu. Karena namanya juga LK itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Sebelum menonton video kita sajikan LK, terus kita lakukan perjalanan kelasnya. Karena sudah ada LK-nya, pasti anak-anak akan bertindak sesuai LK, akan mencatat yang penting dari video tersebut. Nah, jika memang anak-anak itu sudah masih ada yang kesulitan, nah, baru kita akan melakukan diferensiasi. Yang saya sajikan pada RP ini ada dua, maunya ke tiga daya belajar, cuma kesulitannya tidak ada terus di sekolah. Jadi saya hanya dua, diferensiasi visualnya, karena ini berkelompok yang visual bisa disajikan buku teks tentang atau yang ada materi panca inderanya. Untuk yang gaya belajar auditori, nah kita tajamkan kembali pengetahuan mereka dengan menggunakan video yang telah disimak. Itu kan sudah visual, sudah auditori. Terus untuk prosesnya, nah murid diberi kebebasan untuk memilih buku atau materi. Sebenarnya ini juga proses karena kita menyajikan juga masuk visual atau auditorinya juga kita beri kebebasan. Saya tidak begitu paham pakai buku, saya cuma ingin melihat video lagi. Nah itu prosesnya. Nah, sudah kita layani untuk auditorinya. Terus untuk ini maksudnya produknya Bapak Ibu ya. Produk bukan konten lagi. Namun kebebasan menyajikan LKPD-nya. LKPD nanti ada di bawah. Diberi kebebasan menyajikan LKPD-nya. Bu, saya tidak bisa menggambar. Boleh. Terserah kalian itu mau menyajikan melalui lisan atau menyajikannya melalui tulisan. Itu untuk produknya. Terus mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Karena ini masih sifatnya individu, jadi tidak harus semua mempresentasikan, kita pilih. Kita kan sudah yang mengelola kelas, otomatis kita tahu kemampuan anak dan anak yang mana yang akan kita lihat hasilnya. Sebenarnya walaupun tidak dipresentasikan, kita sudah tahu kemampuannya ya. Tapi namanya juga kita ingin menggali karakter, menggali profil pelajar Pancasilanya. Kita lakukan untuk mempresentasikan. Nah, setelah selesai mempresentasikan, kegiatan inti agar tidak jenuh dan ingin memantapkan pengetahuan mereka, saya beri lagi tentang menyanyikan lagu Baja Mata dan fungsinya. Ini saya lakukan secara klasikal lagi. Kegiatan berikutnya, guru mereview kembali materi kegiatan. Jadi kita refleksikan bersama murid kita apa yang telah mereka pelajari, pengetahuan apa yang telah mereka dapat, atau bisa juga apa yang ingin mereka ketahui. Ini bisa secara lisan ataupun secara tulisan. Misalnya kita punya kertas pocket, itu sangat menarik Bapak Ibu. Terus memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Karena kita sudah mempelajari bagian mata, di selanjutnya kita mempelajari fungsi mata. Terus untuk LKPD, ini medianya ada buku pelajaran, laptop, soal portable, bagian mata, ini medianya. Terus asesmennya, penilaian asesmen yang jelas ini adalah asesmen formatif
saya gunakan gaya belajar. Digunakan dua gaya belajar, tetapi untuk LKPD-nya saya gunakan diferensiasi menyesuaikan kesiapan belajar siswa, karena di kelas 4 itu tidak semua memiliki pengetahuan atau pengetahuan yang sama rata, tapi masih ada yang tidak bisa membaca, ada yang baru bisa membaca, dan ada yang bisa membaca tapi masih kurang bisa bernalar kritis, dan ada yang sudah bisa dilakukan secara mandiri. Nah, ini kesiapan belajar untuk LKPD ada level 1. Level 1 ini untuk anak-anak yang memang sudah bisa mandiri, Bapak Ibu. Jadi tadi setelah kali klasikan menyimak video, menulis informasi yang penting. Terus yang ketiga, melengkapi bagian mata sesuai dengan gambar. Karena mereka itu di kelas 4 tidak ada yang suka menggambar. Ketika saya coba gambar, ini digambar, iya digambar, mudah bisa gitu. Jadi dari pernyataan mereka, saya tidak menyuruh mereka untuk yang produknya berdasar menggambar sendiri, tetapi menyediakan sendiri saya. Jadi gambarnya itu bukan dari murid. Kalaupun ada yang ingin menggambar sendiri, saya persilahkan. Jadi ada LKPD lain nanti tanpa gambar. Terus yang kedua, nah LKPD yang level 2, karena yang level pertama untuk mereka yang sudah mandiri, yang level 2 ini kalau yang pertama ini sama sih, menuliskan bagian-bagian mata, jadi tidak tanpa gambar. Kalau yang gambar anak-anak harus pakai tanda panahnya. Ternyata mereka kesulitan pakai tanda panah, mereka kesulitan. Ini gambarnya itu pada dihapus. Yang kedua ini cukup dituliskan retina, terus kornea, iris, seperti itu. Jadi tanpa gambar, gambarnya lupa bawah. Nah, level 3 ini untuk anak, untuk Bella, nah ini. Jadi hanya melengkapi dan nanti dibaca karena mereka masih belum bisa membaca. Ini menurut kesiapan belajar siswa. Jadi saya pakai dua diferensiasi. Yang pertama itu sesuai dengan gaya belajar pada saat prosesnya, dan yang kedua pada LKPD-nya ini yang sesuai dengan kesiapan belajar. Nah, seperti ini mungkin ada yang ditanyakan tentang diferensiasi modul ajar yang berdiferensiasi. Karena ini diminta modul ajar berdiferensiasi. Ya Bu, enggak LPP ini untuk satu hari. Jadi satu hari belajar hanya murid mampu menyebutkan bagian-bagian mata. Di atas sudah ada tujuan pembelajaran tentang pemahaman mereka tentang panca indera. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan itu secara lisan dan tidak takut dengan bagian-bagian matanya. Terus macam-macam panca indera, karena itu sudah menghabiskan beberapa waktu. Karena di hari Selasa materinya itu ada IPAS, ada pendidikan Pancasila, dan juga ada seni rupa. Jadi tidak satu hari. Ini satu kali pertemuan dulu yang untuk IPAS-nya ini kan anak untuk mengenal bagian-bagian mata aja ya. Itu Bu ada 3 pengertian panca indera, kita bisa memberikan secara lisan. Karena itu ya menyebutkan di asesmennya juga, di asesmennya menyebutkan bagian-bagian. ya, di asesmennya kita bisa, walaupun tidak dicantumkan di LKPD, kita bisa memberikan asesmen secara lisan. Yang kedua menyebutkan tentang ini bagian-bagian tubuh yang termasuk panca indera, itu kita bisa memberikan asesmennya secara lisan. Entah itu setelah selesai LKPD itu atau mungkin nanti di refleksinya kita bisa namanya juga asesmen ya, tergantung kita mengolahnya di mana. Karena memang tidak saya tak cantumkan di sana karena ini fokus dulu pada bagian-bagian mata. Karena kalau namanya pengertian panca indera bisa diulang lagi asesmennya di pertemuan berikutnya pada fungsi mata, pada bagian telinga, itu konsep soalnya makna sih panjang.
Ada mungkin ada yang tanya lagi? Aidi mungkin tanya. Ya, bagaimana jika terutama di pelajaran olahraga ya? Ya. Terutama di pelajaran olahraga, anak-anak itu selalu minta jalan-jalan. Nah, Bagaimana langkah kita untuk mengantisipasi itu? kita jalan-jalan misalnya ingin materi apa yang disampaikan. Misalnya pada waktu itu materinya apa, tetapi anak-anak minta jalan-jalan. Minta olahraganya, minta jalan-jalan, Iya. kita mau kemana ya? Oh, udah mau ke materi. Iya. Nah, ini misalnya untuk kelas 3 ya, tentang renang misalnya ya, karena saat nanti kelas 3 dan ada materi gerak dasar renang gitu ya. Nah, kita ada punya kolam renangnya jauh, sementara anak-anak kita jalan. Boleh kita anak-anak bawa keluar, boleh kita jalan, namun materi renang tetap ada di sana. Misalnya semua memperagakan gaya menambah, Gaya kupu-kupu, ya, ya itu gaya kupu-kupu kan. gaya batu. Walaupun kita di sawah kan bisa, kalau di sawah sambil Berenang. bukan memperagakan. Kita juga bisa mengadakan permainan di sana, entah itu melalui gambar. Ini gambarnya apa? Coba diskusikan. Itu di luar. Itu boleh. Misalnya, bagaimana gerak dasar menggambar itu? Langkah apa awalnya? Yang jelas, yang harus kita siapkan adalah modul ajar, LKPD juga media, materinya. Sudah ya? Yang tanyakan lagi? Mati yang tanya enggak? Untuk kelas rendah ya, saya sudah misalnya untuk semester ini saya masih belum minat anak-anak. Mungkin sudah ini saya mungkin habisnya huruf ya, bisa yang baca suku kata, saya nanti bisa buat kata itu ya, harus dijaga gitu ya. Iya. Iya. Jadi LKPD walaupun duduknya itu mereka campur, Iya. tapi LKPD sudah kita siapkan berdasarkan kesiapan mereka. Kalau ada yang dibedakan. Ya, sama dengan kemarin ilustrasinya begini. Ini ada tembok. Ya, ada tembok. Kalau saya temboknya sampai di sini, butuh berapa meja saya akan mencapai untuk bisa melihat keluar tembok? Butuh misalnya satu kursi. Sudah satu kursi. Kalau Pak Hendy, ternyata Pak Hendy lebih tinggi dari saya. Dia butuh setengah kursi. Iya, pendeknya apa? Ya, setengah dari kursi ini. Itu disesuaikan dengan kesiapan, dengan minat mereka, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai. Walaupun asesmennya itu diturunkan sedikit lebih mudah. Rekannya berkaitan itu kan selada A, B, C. Dengan ketiga itu beda-beda. Mana Ya, itu? boleh. Bukunya itu berbeda. Yang A tingkat kesulitannya agak tinggi, Ya. yang B turun sedikit, yang C. Iya. Ya. Karena sekarang kalau tidak ada istilahnya murid tidak naik, harus naik. Makanya itu sedang bangunnya. Dan kayak gimana? Ya, seperti itu. Ada lagi? Sudah. Sudah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan.